Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, sahabat yang dikasihi Tuhan. Kita akan mendengarkan siraman rohani pada hari ini Jumat 24 Mei 2024. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang sungguh mengasihi dan memberkati kami, Allah yang selalu menuntun kehidupan kami oleh karena Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami senantiasa di dalam perlindungan-Mu. Banyak tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami lakukan sepanjang hari ini. Tapi kami mau dan rindu terlebih dahulu disapa oleh firman-Mu. Karena itu berkatilah hati dan pikiran kami Bapa di sorga oleh Roh Kudus-Mu, sehingga firman-Mu senantiasa diam dan bertumbuh dalam hati kami. Bersabdalah ya Bapa, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita tertulis dalam kitab Pengkhotbah pasal 8 ayat 15. Demikianlah. Oleh sebab itu aku memuji kesukaan, karena tak ada kebahagiaan lain bagi manusia di bawah matahari, kecuali makan dan minum dan bersukaria. Itu yang menyertainya di dalam jerih payahnya seumur hidupnya, yang diberikan Allah kepadanya di bawah matahari. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kitab Pengkhotbah adalah kumpulan syair, nasihat yang dituliskan oleh Raja Salomo, sang raja yang penuh hikmat, sebagai ajaran dan nasihat tentang etika kehidupan manusia di dunia ini. Ajaran sentral kitab Pengkhotbah adalah tentang bagaimana kehidupan setiap orang ada masanya. Ada waktu untuk semuanya. Ada masa menanam dan ada masa untuk menuai. Ada masa menangis dan ada masa untuk tertawa dan seterusnya. Tetapi ia berkata bahwa segala sesuatu adalah indah pada waktunya. Sang pengkhotbah telah melihat apa yang terjadi dalam kehidupan semua manusia di bumi ini adalah kesia-siaan jika tidak dibarengi dengan rasa takut akan Tuhan. Hidup kita akan menjadi sia-sia jika tidak di dalam Tuhan. Manusia hidup dalam kepintarannya, tetapi akan menjadi sia-sia jika tidak hidup di dalam Tuhan. Sahabat yang terkasih, pengkhotbah mengamati ada satu ironi kehidupan yang terjadi di tengah-tengah kehidupan manusia di bawah matahari. Ada orang yang melakukan kejahatan atau orang fasik, tetapi justru menerima pahala. Tetapi orang yang benar justru menerima sebuah ganjaran atau hukuman. Ada orang di dunia ini perilakunya penuh kejahatan, tetapi hidupnya sungguh enak dan bahagia karena panjang umur dan berlimpah harta dan uang. Tetapi ada banyak orang yang melakukan yang benar, tapi hidupnya sungguh susah dan penuh penderitaan. Tetapi pada akhirnya pengkhotbah berkata di pasal 8 ayat 12, walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Artinya, orang fasik yang melakukan kejahatan pada akhirnya akan terbang seperti debu. Mereka tidak akan bertahan selamanya. Tapi cepat atau lambat, mereka akan berakhir dalam kesia-siaan. Orang fasik tidak akan pernah bahagia, sekalipun mereka bebas melakukan kejahatan. Mereka akan segera lenyap dengan seketika seperti bayang-bayang. Mereka tidak akan bertahan lama. Mereka yang berbahagia adalah orang yang takut akan Allah dan yang hidupnya senantiasa sesuai dengan kehendak Allah.
Takut akan Allah berarti menghormati Allah melebihi apapun dalam hidupnya, sehingga ibadahnya hanya berpusat kepada Allah dan menaati perintahnya. Rahasia hidup bahagia adalah berpusat kepada Allah. Kebahagiaan bukanlah perkara mendapat sesuatu, tetapi soal ketaatan kepada Allah. Sebab apapun yang kita miliki adalah murni pemberian Allah. Kebahagiaan adalah perkara bagaimana menikmati pemberian Allah itu di dalam rasa takut dan taat kepada Allah. Kebahagiaan manusia adalah ketika kita menyadari bahwa apa yang kita butuhkan, baik makanan dan minuman, adalah pemberian Allah kepada kita melalui usaha dan jerih payah kita di hadapan Tuhan. Kita diberikan tugas untuk mengerjakan dan mengusahakan, tapi hasil dari segala apa yang kita kerjakan itu adalah pemberian Allah, anugerah Allah semata. Oleh karena itu, jika kita mendapat hasil dari apa yang kita kerjakan, kita bisa makan dan minum dan bersuka cita dari apa yang kita kerjakan. Janganlah katakan itu karena kekuatan kita, karena hasil jerih payah kita semata, tetapi itu adalah pemberian Tuhan dan anugerah Tuhan atas hidup kita. Karena itu, tetaplah rendah hati dan bersyukur atas apa yang kita miliki. Allah adalah sumber dari segala apa yang kita miliki. Oleh karena itu, berbahagialah menikmati segala apa yang diberikan Tuhan di dalam hidup kita, di dalam rasa takut kepada Tuhan. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami sungguh mengucap syukur atas hari ini, atas firman Tuhan yang luar biasa, yang telah memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu. Oleh karena anugerah Tuhan, Engkau mengingatkan kami di pagi hari ini, bahwa segala sesuatu yang kami miliki adalah bersumber dari Tuhan. Segala sesuatu ada masanya, dan segala sesuatunya indah pada waktunya. Karena itu Bapa di sorga, ajar kami untuk hidup senantiasa sesuai dengan kehendak Tuhan. Hidup dengan rasa takut kepadamu, sehingga hidup kami tidak berakhir di dalam kesia-siaan. Kami bersyukur atas segala apa yang kami miliki, atas pemeliharaan Tuhan, ketika Tuhan mencukupkan apa yang akan kami makan dan minum, dan segala kebutuhan kami. Biarlah dengan kerendahan hati kami menyadari dan mengaku bahwa semuanya itu semata karena anugerah Tuhan. Meskipun kami harus berjerih payah bekerja, tetapi kami yakin dan percaya hasil dari semua yang kami kerjakan semata-mata karena berkat Tuhan. Biar kami senantiasa bersyukur kepadamu dan memuliakan nama-Mu. Berkatilah kami sepanjang hari ini Bapa di sorga, dalam setiap tugas dan pekerjaan kami masing-masing. Biar kami melakukannya di dalam rasa takut dan taat kepada Tuhan, sehingga setiap pekerjaan kami itu memuliakan nama-Mu. Berkati setiap keluarga kami, anak-anak kami, dimanapun berada, Tuhan Engkau menyertai dan membimbing kami untuk hidup senantiasa di dalam kehendak-Mu. Berkatilah setiap orang yang merindukan kesembuhan. Tuhan Engkau menganugerahi kesembuhan. Berkati setiap orang yang merindukan pekerjaan yang lebih baik. Ya Bapa di sorga, berkenanlah menganugerahi mereka pekerjaan yang lebih baik. Kami berdoa bahwa setiap keluarga yang merindukan anak, kehadiran anak dalam keluarganya, Tuhan Engkau berkati. Berkenanlah ya Bapa di sorga memberkati setiap rahim, sehingga keluarga yang merindukan anak memperolehnya oleh karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga buat orang-orang yang Bapa di sorga yang sedang dalam menghadapi pergumulan. Tuhan kuatkan, Tuhan pulihkan, dan tumbuhkan pengharapannya, sehingga mereka hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Kepadamu lah kami berserah, biar tangan Tuhan menuntun kami melakukan firman-Mu. Ampuni kami dari dosa kami,
Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita. Horas.